Terus sehari-hari kegiatan Ibu mengemis sambil membawa anak ini gimana, Bu, perjalanannya? Ya, saya keliling-keliling itu komplek. Saya paling seminggu 3 kali jalan. Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nggak setiap hari? Enggak. 3 hari aja? Iya, saya Jumat, Sabtu, Minggu? Iya, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Di daerah mana itu? Ya, Pondok Bambu, Kalimalang, terus Pondok Apa, mana aja saya. Masih Jakarta Timur ya? Pondok Gede saya. Itu jalan kaki, Bu? Enggak, dari sini naik kendaraan itu, mobil, Kendaraan naik umum? mobil, ya umum. Sambil bawa anaknya? Iya, sambil bawa Digendong anaknya, terus iya. itu ya? Banyak yang ngasih orang? Ya, kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi, Rata-rata orang kasih berapa, Bu? Uang? paling ngasih ya 5.000, ada 2.000, saya terima seininya lah. Ikhlasnya ada 1.000, Iya. ada yang 500, saya terima. Anak yang disewa umur berapa, Bu? Setahun. 1 tahun? Iya, Masih bayi ya? iya setahun. Ibu gendong itu sampai Iya, perjalanan? sampai pulang muter, iya saya gendong. Digendong terus? Tapi selama ngemis bawa anak umur 1 tahun lagi, itu kan lagi kebutuhannya banyak, sering rewel. Gimana, Bu, ngatasinnya? Iya, saya kalau rewel ya saya ngaso, saya bawa makanan gitu. Ada yang nanya orang anak siapa, ya saya bilang dia anak cucu saya bilang gitu. Ibu bilangnya cucunya kalau ada yang nanya. Banyak sih yang nanya gitu, ya. Misalnya eksploitasi ekonomi, bahkan usia lebih rendah lagi, itu kita bisa temukan seorang bayi dibawa oleh orang lain, ada di jalan, dan itu patut diduga bukan bayinya. Oleh karena itu maka semua orang harus care kalau seandainya menduga ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang, itu berikan dukungan untuk mengecek, lalu kemudian kalau seandainya ada indikasi pelanggaran terhadap hak anak, segera melaporkan ke pihak-pihak yang terkait. Aktivitas tertentu yang mengandung unsur eksploitasi itu harus mendapatkan pertolongan, dan kalau bisa dapat dicegah untuk berhadapan dengan situasi yang berbahaya. Apalagi kalau seandainya ada indikasi lain bahwa misalnya keberadaan anak adalah anak yang tidak seharusnya dibawa oleh yang berhak, misalnya bukan oleh orang tuanya. Tapi Ibu udah bawain susu, Iya, saya makan bawa gitu? susu, makan roti gitu, biar jangan nangis. Jadi sambil digendong di jalanan, dikasih makan, dikasih susu. Tapi itu bayi yang Ibu ajak, itu kan masih kecil sekali, usia 1 tahun. Pernah kasihan ngelihat dia jalan-jalan keliling muter-muter, panas, hujan? Iya, bilangnya ikannya kalau lagi panas gitu ya. Terus saya kesian juga gitu, namanya saya ya sama-sama nyari usaha ya buat makan, ya udah. Pernah dia pulang sakit gitu, kena panas, kena hujan? Yang sakit gitu, ntar saya bawa ke puskesmas. Pernah sakit? Iya pernah. Ibu yang bawa ke puskesmas? Iya, bawa jedobel. Bawa ke puskesmas? Iya, ke jedobel. Jadi udah memang sayang juga sama anak ini Iya, ya, Bu ya? sayang, saya kayak cucu sendiri gitu. Ibunya mungkin pernah nanya juga anaknya dibawa kemana aja, dikasih makan atau enggak? Nanya sih dia dibawa kemana, Bu? Ya kemana kelapa, makan. Paling suka sering kan ngasih makan gitu, kayak bubur, roti. Selalu saya diceritain makan. Iya, dulu saya ya. ceritain ke emaknya gitu. Terus suka bawa makanan, kemana gitu, roti, kalau bubur, apa pisang. Cuma ada yang ngasih gitu dari komplek. Tapi kalau Ibu sendiri sebelum mengemis, 2 tahun terakhir ini mengemis, sempat kerja sebagai apa? Kalau saya kulit nyuci, penyuruh nyuci. Nyuci, Kalau nyuci pagi, keliling gitu di sini? iya kalau pagi enggak sekali nyuci, misalnya kita 50 kulit nyuci. Ntar berangkatnya sore gitu, ada yang nyuruh. Kalau enggak saya berangkat, kalau enggak saya nyuci gitu. Tapi udah berhenti? Iya. Awal mula memilih mencari nafkah dengan mengemis, kenapa, Bu? Iya, saya tadi kulit nyuci, saya tambahan itulah biaya sekolah cucu anak gitu. Untuk tambahan biaya Tambahan hidup? bantu suami nyari duit jalan gitu. Saya sekedarnya, tapi saya seminggu paling 3 kali lah saya berangkat. 3 kali. Iya, Selama 2 tahun mengemis, pernah kena razia, Bu? pernah saya. Pernah kena razia? Pernah, Di saya. daerah mana? Di Asakirin, Di mana itu, Bu? di Masjid Asakirin, Pondok Bambu. Pondok Bambu, Jakarta Timur juga ya? Iya.
Gimana waktu itu kena razianya? Lagi minta di masjid. Di masjid, di dalam Iya, masjidnya. ada masjid. Kena razia. Karena Bagaimana waktu itu? iya saya dibawa ke Cipayung 13 hari. Di tempat yang pengemis-pengemis. Oh, Pengemis, pengamen. Panti sosial gitu? Iya, panti sosial. anti sosial. Iya, 13 hari. 13 hari saya. Nah ini kan ibu sekarang mengemis, bawa anak sewaan, anak tetangga ibu juga sayang sama Iya. anaknya. Nggak ada kekhawatiran akan kena razia lagi? Ya ada sih, ada hawa takut ya ini ya. Tapi kan namanya saya usahanya gitu nyarinya, ya saya inginin dah. Aku sih takut saya kalau ketangkep lagi. Terus gimana selama bawa anak supaya anaknya juga nggak kenapa-napa, anaknya tetap nyaman? Ini kan masih usia 1 tahun yang ibu bawa ya. Dan ada potensi juga ibu bisa kena razia kapan aja. Bagaimana ibu? Nah, makanya saya kalau nulis kan di dalam komplek, nggak ke pinggir jalan gitu. Saya kalau di pinggir jalan saya takut. Karena saya Selama ini minta-minta hanya di iya, dalam komplek di dalam aja. komplek ya. Kalau Sama di pinggir jalan anaknya. kan sering lampu merah, terus saya denger. Jadi saya mah di dalam kompleknya. Lebih aman kalau di dalam komplek daripada di jalan-jalan Iya, raya, pada di dekat luar, lampu iya, merah di gitu. lampu merah ya. Lebih rawan kena razia Iya. kalau di sana. Iya. Jadi hanya kucing-kucingan begitu lah ya istilahnya Iya, ya Bu ya ibaratnya. sama petugas sampai saat ini ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga juga dari pengalaman Ibu ini juga mungkin ada jalan untuk mencari nafkah tanpa harus melibatkan anak-anak. Terima kasih banyak Ibu telah berbagi. Sehat selalu Ibu. Mengapa ada orang tua yang tega menyewakan anaknya untuk dijadikan pengemis? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Apa alasan sebenarnya bersedia menyewakan darah daging ibu sendiri? Karena faktor ekonomi, suami saya kan juga kerjanya nggak seberapa gajinya.